got some motherfuckers design on right now. Bring it down, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada video kali ini kita telah masuk pada bab ke-20 yaitu Samba Server. Nah, jadi di materi pertama itu ada konfigurasi Samba Read Only. Sebelumnya saya akan jelaskan sedikit tentang Samba. Nah, Samba itu apa sih? Samba adalah media untuk sharing file dari Windows ke Linux nih. Jadi, jika terdapat file sharing berbasis Linux atau dari kliennya itu berbasis Windows, maka Windows atau Linux tersebut harus mempunyai software yang bernama Samba. Jadi nanti saya akan install Samba di Ubuntu server ya. Teman-teman bisa membuka Ubuntu servernya, lalu masuk ke mode user root, lalu teman-teman bisa apt update. Di sini saya sudah apt update, jadi langsung aja kita untuk install Sambanya dengan perintah apt install Samba. Lalu kita Y. Nah, jika sudah installnya, teman-teman bisa buat direktori dengan perintah mkdir/samba. Nah, di sini saya sudah buat direktorinya ya. Lalu kita akan konfigurasi di nano/etc/samba/smb.conf. Lalu kita scroll aja teman-teman sampai paling bawah ya. Lalu kita bisa berikan tanda kurung buka dan kurung tutup teman-teman. Tandanya kotak ya, seperti ini. Lalu kita akan berikan nama file sharingnya, itu untuk penamaannya tidak perlu samakan dengan nama direktori yang telah dibuat. Nah, di sini saya akan kasih nama Samba min sharing seperti ini. Nah, kita juga akan sesuaikan namanya dengan direktori yang kita share tadi. Di sini berhadapan, kita enter lalu tab satu kali, kita ketikkan path, lalu sama dengan /samba. Ini nama folder atau direktorinya. Lalu kita tab lagi, kita ketikkan read only sama dengan yes. Nah, artinya direktori Samba ini nanti hanya bisa membaca saja, tidak bisa mengeksekusi. Lalu tab lagi, kita ketikkan quest only, lalu sama dengan yes. Jadi nanti di quest only ini siapa aja itu bisa mengaksesnya. Nah, nanti teman-teman bisa Ctrl X, Y, lalu enter ya. Setelah di save, teman-teman bisa restart dengan perintah system ctl restart smbd teman-teman. Lalu kita bisa enter, dan ya di sini saya sudah berhasil. Yang kedua, ini ada mengakses Samba share dari Ubuntu client. Nah, jadi setelah kita sharing file dari Ubuntu server tadi, maka selanjutnya kita akan coba akses dari Ubuntu clientnya. Teman-teman bisa membuka Ubuntu clientnya. Nah, lalu kita akan coba ping IP dari Ubuntu server. Oke, di sini yang artinya antara Ubuntu client dan server sudah bisa saling berkomunikasi nih. Nah, lalu kita akan coba akses file atau direktori yang bernama Samba dengan dua tampilan, yaitu CLI dan GUI. Kalau GUI bisa ke files, lalu bisa Ctrl L, lalu bisa SMB, lalu /2// IP dari Ubuntu server.
lalu slash, kita enter. Di sini sudah ada directory Sambanya nih. Kita bisa open with file. Nah, nanti di sini akan ada tulisan connect as anonymous. Nah, itu bisa di connect aja. Di sini karena saya sudah connect, jadi tampilannya akan langsung ada tulisan folder is empty. Nah, kenapa folder is empty? Karena di sini kita belum membuat apa-apa nih. Kita bisa silang saja. Lalu kita akan install dulu nih SMB client dengan perintah apt install SMB client seperti ini. Lalu bisa enter, kita tunggu. Lalu Y, kita tunggu sampai proses installnya selesai. Jika penginstalannya itu sudah selesai, kita akan cek nih apa aja yang di-share oleh Ubuntu server dengan komen SMB client, lalu min L besar, lalu IP dari Ubuntu server, lalu enter. Lalu kita masukkan password root. Oke, di sini terdapat tulisan Samba min sharing ya, yang artinya di sini nama sharing username-nya ini sudah ada. Nah, lalu kita bisa install lagi yang namanya install CIFS dengan perintah apt install CIFS min utils seperti ini. Kalau enter, maaf teman-teman, ini terdapat salah penulisan. Lalu kita bisa enter lagi. Oke, di sini saya sudah berhasil. Lalu kita akan memounting, di mana kita harus buat directory terlebih dahulu di Ubuntu client untuk tempat file yang akan di-sharing oleh ini yang Samba min sharing tadi. Kita bisa ketikkan mkdir / folder Samba seperti ini. Lalu kita bisa enter. Nah, lalu kita akan lakukan mounting dengan mount / 2 kali, lalu IP Ubuntu servernya, lalu / Samba min sharing, lalu / folder yang baru tadi dibuat direktorinya, yaitu folder Samba. Lalu kita bisa enter, kita bisa enter lagi. Oke, lalu kita bisa ls / folder Samba seperti ini. Di sini belum ada apa-apa, yang artinya masih kosong. Kita akan buat file di Ubuntu server. Teman-teman bisa buka Ubuntu servernya. Kita akan buat file dengan perintah touch / samba / test samba.txt nih. Lalu bisa enter. Kita kembali lagi ke Ubuntu kliennya ya. Nah, teman-teman bisa cek lagi dengan ls folder Samba. Di sini sudah ada ya. Lalu kita bisa nano folder Samba / test Samba, lalu enter. Nah, di sini akan terdapat tulisan permission denied, dikarenakan tadi kita hanya memberikan akses read saja.
Yang ketiga, ini ada konfigurasi Samba read write. Nah, jadi kita akan coba untuk membuat direktori yang baru, dan direktori tersebut nanti hanya bisa diakses oleh user tertentu dan memberikan aksesnya itu read dan write. Di sini saya sudah buka Ubuntu servernya, lalu kita bisa ketikkan mkdir /samba2 nih, samba2, lalu enter. Kita bisa cek dengan ls/. Kita cari dulu ya teman-teman. Oke, di sini sudah ada. Lalu kita bisa ketikkan nano /etc/samba/smb.conf seperti ini. Lalu kita bisa enter. Kita scroll sampai paling bawah. Nah, lalu kita akan ketik name sharingnya. Di sini kita bisa ketik ini kurung buka dan kurung tutup kotak, lalu kita berinya dengan nama Samba min 2 seperti ini. Lalu kita bisa enter, lalu tab 2 kali, kita ketik pet sama dengan /samba2, lalu tab lagi, bisa read only seperti ini, lalu no ya. Nah, lalu kita bisa Ctrl X Y enter ya. Lalu kita restart dengan perintah systemctl restart smbd seperti ini, lalu enter. Oke, di sini saya sudah berhasil restart. Kemudian kita akan buat user, yang mana user tersebutlah yang akan digunakan oleh klien untuk akses file yang ada pada Samba 2. Jadi saat Ubuntu itu akan mengaksesnya, ia harus memasukkan auto identifikasi, yaitu user yang sudah dibuat. Kita bisa buat dengan perintah user add user 1 seperti ini, lalu kita bisa enter. Lalu kita akan buat passwordnya dengan perintah smb passwd, lalu min a user 1 seperti ini. Kita enter, kita buat passwordnya. Di sini saya akan buat lebih mudah saja passwordnya, yaitu 1 sampai 5. Oke, jika sudah, kita bisa akses dengan share I. Lalu kita akan buat direktori di Ubuntu klien ya. Di sini teman-teman bisa buat ini ya, folder 2, folder Samba 2. Di sini saya sudah buat, jadi saya tidak perlu buat lagi. Lalu kita akan berikan perintah mom min o username user 1/2 kali, lalu IP dari Ubuntu client, Ubuntu server, lalu ini nama file sharingnya, lalu folder Samba 2, yaitu ininya teman-teman, yang tempat untuk menyimpan file nanti. Kita enter, lalu kita masukkan password for user 1. Nah, lalu kita akan coba ketikkan ls/folder Samba 2 nih seperti ini. Oke. Nah, di sini tidak akan muncul apa-apa ya. Di sini masih kosong. Kita akan coba ketikkan touch/folder Samba 2, lalu /contoh.txt seperti ini. Kita enter. Di sini akan
akan tidak bisa ya. Nah, atau di sini akan muncul permission denied. Nah, lalu kita akan buka di Ubuntu servernya. Lalu kita bisa ketikkan ls-l seperti ini, lalu enter. Kita bisa cek yang Samba 2. Di sini untuk order ini tidak ada akses read dan write-nya. Nah, kita bisa ubah dengan perintah chmod 77 seperti ini, lalu slash Samba 2. Nah, mengapa kok 77? Ini kita menggunakan hak akses number. Kita bisa enter, lalu kita bisa cek sekali lagi. Di sini sudah terdapat akses read, write, dan execute-nya ya. Kita bisa kembali ke Ubuntu kliennya. Lalu kita bisa ketikkan touch slash folder Samba 2, lalu slash. Di sini kita bisa contoh.txt seperti ini, lalu kita bisa ls slash folder Samba 2 seperti ini, lalu kita enter. Oke, di sini sudah ada. Lalu kita bisa nano slash folder Samba 2 slash contoh.txt seperti ini. Oke, di sini kita sudah bisa untuk edit dan juga bisa untuk melihat. Yang keempat, ini ada mount Samba permanen. Nah, jadi mount Samba permanen ini dilakukan agar ketika VM-nya itu dimatikan, lalu ketika dinyalakan lagi, kita tidak perlu mengkonfigurasinya satu persatu lagi. Di sini saya sudah membuka Ubuntu kliennya. Kita langsung aja untuk ketikkan nano slash etc slash vstep seperti ini. Lalu kita bisa enter. Kita akan taruh di bawah konfigurasi NVS. Kita bisa slash 2 kali, lalu masukkan IP dari Ubuntu servernya. Lalu kita bisa slash Samba, lalu tab 1 kali. Kita bisa slash folder Samba seperti ini, lalu kita tab lagi 2 kali, ketikkan CIVS seperti ini, lalu kita bisa tab lagi, kita masukkan password seperti ini. Nah, berarti kita masuk tanpa authentication, maka kita akan ketiknya jadi seperti ini, lalu tanda koma seperti ini, lalu underscore netdev seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Kita lakukan untuk Samba 2 slash, masukkan IP-nya, lalu slash Samba 2 seperti ini. Nah, ini untuk nama Samba dan Samba 2 ini adalah sharing name-nya teman-teman. Lalu kita bisa tab, lalu kita masukkan folder Samba 2-nya. Nah, lalu kita bisa tab lagi CIVS, lalu kita akan mendefinisikan username-nya. Kita bisa tab lagi, lalu kita bisa gini teman-teman, netdev. Nah, lalu kita bisa ketikkan username sama dengan user 1, password
sama dengan 1 2 3 4 5, lalu koma, lalu underscore lagi, lalu netdef seperti ini. Lalu kita bisa Ctrl X Y lalu enter ya. Jika sudah di save, nanti teman-teman bisa restart ya. Dan kurang lebih seperti itu teman-teman, cara untuk mempermanenkan si mount. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang materi Samba Server. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.